Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cerah ini ya. Jadi kemarin hujan nggak Bu Ibu? Ya. Alhamdulillah sekarang cerah ya. Semoga sampai nanti selesai cerah gitu ya. Dan harapannya juga kecerahan cuaca ini secerah hati kita juga. Semoga di hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diridai Allah ya dalam acara open house di 1 atau Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ummahat sehat? Baik ya semuanya? Ada yang sakit? Enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita masih diberi kesehatan ya. Kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam open house di 1 ini ya, yang Masya Allah ya sekolahnya homey banget gak sih ya kan, nyaman banget gitu ya, apalagi untuk anak-anak, untuk dewasa aja nyaman gitu ya, apalagi anak-anak gitu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai fitrah seksualitas ya. Temanya cukup menarik, apa sangat menarik nih? Sangat menarik ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya Ibu kita dengar berita-berita yang mengiris hati ya, yang menyayat hati gitu kan ya. Jadi waktu panitia mengangkat tema ini, Masya Allah pas banget nih gitu ya sama momennya gitu, karena memang lagi booming sekali gitu ya. Lagi banyak kasusnya gitu, terungkap semua ya. Awalnya yang dewasa kan ya, pelecehan seksual yang nakas kemarin, terus akhirnya yang anak-anak juga jadi terungkap semua. Dan harapannya ke depan kita bisa menjaga anak-anak kita gitu ya dari kekerasan seksual ini. Ya, salah satunya adalah dengan menjaga fitrah seksualitas gitu. Oke baik, ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Mohon nanti anak-anaknya dikondisikan Ibu ya. Saat ini mungkin ummahat semua atau Ibu ada yang pernah dengar tentang fitrah seksualitas? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak ada? Belum pernah sama sekali? Beneran? Biasanya suka berseliweran di sosmed. Ada yang udah pernah belum? Belum pernah ya? Baik, pas berarti ya momennya. Oke, kita akan bahas ya. Nggak cuma fitrah seksualitas, ya kita nanti akan bahas bagaimana mengajari anak untuk menjaga tubuhnya, memberikan vaksinasi ya buat anak supaya kebal gitu ya, supaya bisa terjaga insya Allah dari kekerasan seksual ini. Nah, memang ya sangat ironis sekali. Kita lihat banyak sekali berita gitu ya, anak-anak SD gitu, anak-anak yang masih kecil, usia dini gitu ya, yang dilakukan pelecehan seksual bahkan oleh orang terdekat, oleh kakeknya, pamannya, bahkan ada oleh ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Terus ada juga yang dijadikan pekerja seks, bahkan ada yang ingin berhubungan badan gitu, masih baru 11 tahun. Ini sebenarnya beritanya udah lama banget gitu. Saya belum buat slide ini kayak udah lama gitu ya. Nah ternyata baru-baru ini gitu kita lihat ada lagi kasusnya.
Nah, baru banget beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari mungkin ya, ada ibu di Wonogiri itu shock melihat HP anaknya yang masih kelas 6 SD udah menjalin asmara dengan pria dewasa, bahkan udah berhubungan intim 7 kali. Terus ada lagi yang lebih parah. Nah, inilah sosok kepala sekolah yang melecehkan 20 murid SD. Masalahnya ini sesama jenis. Jadi kepala sekolahnya laki-laki, yang dilecehkan tuh murid laki-lakinya juga, gitu. Alhamdulillah minzalik ya, padahal ya itu di Kutap di Solo sana ya, di Sukoharjo, dimana ya kepala sekolahnya juga orang yang solih gitu, yang kelihatannya gitu kan ya, kalau kita lihat oh ya pinter gitu ya, hafiz, tapi ya kita tidak pernah tahu kan. Alhamdulillahnya ada satu yang melapor gitu, ada satu anak yang berani bilang ke orang tuanya, akhirnya diselidiki, ternyata benar, ternyata korbannya udah banyak puluhan. Auzubillah min zalik ya. Makanya memilihkan sekolah untuk anak tuh benar-benar harus difilter juga gitu. Karena memang zamannya udah berubah ya, ibu-ibu. Sekarang kita ada di akhir zaman, jadi kita harus hati-hati banget gitu. Harus banyak berdoa ya, harus memfilter, harus banyak belajar. Nah, untuk itulah pentingnya kita sekarang berusaha nih, ikhtiar kita menjaga anak-anak kita dari pelecehan seksual. Nah, salah satunya ya nanti kita akan bahas tentang fitrah seksualitas. Nah, setelah kita gali kenapa sih gitu, kok sekarang tuh banyak anak-anak SD yang udah pacar-pacaran, bahkan ada banyak yang sering nonton pornografi gitu ya, udah ada yang berhubungan. Ya pertama, karena tidak menjaga fitrah seksualitas anak, membebaskan anak berdunia maya, bermain sosmed gitu ya, games. Di sini kalau boleh saya tahu, ibu-ibu anaknya yang paling tua usia berapa? Rata-rata. Yang usia 3 tahunan ada? Atau ada yang udah SD anaknya ada? Boleh katakan yang udah SD anaknya? Cukup banyak. Itu yang paling tua ya? Udah SD ya? Ada yang udah SMP? Oh udah ada, Insya Allah. Yang SMA udah ada? Insya Allah. Anaknya udah SMA, Insya Allah ya. Memang ya di sini tuh jangankan anak-anak kita juga main sosmed gitu ya. Tapi sebenarnya ada batasan. Di sosmed itu sendiri juga ada batasannya. Dari sosmednya itu kalau nggak salah tuh usianya 13 tahunan baru boleh anak itu main sosmed. Kalau Kemeninfo ya itu ngasih batasannya 17 tahun. Nah harusnya memang usia 17 tahun, tapi anak-anak yang masih SD ini udah main sosmed, udah dikasih game, udah dibeliin HP gitu ya. Nah itu yang membuat anak-anak jadi dia bisa dengan leluasa membuka games, membuka yang lainnya, yang dimana itu biasanya diawali dengan iklan yang berbau pornografi gitu ya, yang nggak sengaja kebuka. Dan biasanya iklan tuh namanya apa ya, kill. Jadi dia nggak bisa harus nunggu beberapa menit baru bisa di close ya kan, biasanya iklan-iklan kayak gitu. Nah akhirnya tuh anak mulai dari sana ngelihatnya. Jadi harus hati-hati, tidak memfilter lingkungan anak juga biasanya, dan tidak dekat serta lekat dengan anak. Nah kitanya mungkin sibuk bekerja, bahkan yang di rumah aja ya, mungkin ini bisa menjadi introspeksi untuk kita ya, walaupun kita kerja di rumah kan banyak nih sekarang ibu-ibu yang kerjanya di rumah aja, tapi ya sama aja gitu, maksudnya anaknya dikasih HP tapi ibunya kerja, ibunya juga main HP gitu kan ya, jadi nggak mindful mengasuhnya gitu. Itu harus hati-hati juga gitu, jangan sampai kita walaupun kita udah di rumah malah anaknya nggak diajak main ya, tapi malah ya sama-sama main HP sendiri-sendiri gitu. Itu juga akan mempengaruhi dari si anak nanti ke bondingnya ya.
Nah, terus yang terakhir, jika anak bertanya tentang seksualitas, orang tua langsung memarahi atau enggan menjawabnya. Sebab bingung gimana cara menjelaskannya. Relate banget nggak? Bingung nggak sih mau ngejelasinnya? Sesuatu yang dianggap tabu, tapi ini penting banget buat dijelasin gitu ya. Tapi gimana cara ngejelasinnya? Pasti gitu ya nggak sih mikirnya? Nah, untuk itu makanya kenapa kita harus belajar, kita harus tahu duluan dan kita harus memahami bagaimana mengkomunikasikannya ke anak. Nah, itu di sini nanti kita akan belajar ya. Oke, sebelumnya kita akan bahas dari sisi medis. Ya, jadi ada namanya fase atau perkembangan psikoseksual. Ini memang perkembangannya secara normal. Kayak usia 0 sampai 1 tahun itu anak ada di fase oral, udah tahu semua pasti ini kan ya. Anak 0 sampai 1 tahun, maksimal banget 1,5 tahun dia di fase oral. Nah, ini sebenarnya adalah fokus libido atau dorongan seksual. Dia ada di mulut, makanya 0 sampai 1 tahun tuh semuanya dimakan gitu kan ya. Tugas perkembangannya ya memang menyusu, belajar sensori motor dari tekstur yang dia gigit atau yang dia hisap. Nah, 1 sampai 3 tahun anak masuk fase anal. Fase anal itu fokus libidonya di anus. Atau dia kan seneng banget ketika dia BAB atau nahan BAB, pokoknya berhubungannya di anus gitu ya. Nah, biasanya udah mulai nih diajarin toilet training, diajarin membersihkan kelamin gitu. Nah, selanjutnya fase falik. Fase falik ini 3 sampai 5 tahun. Nah, ibu-ibu di sini nih banyak banget keluhan, anak saya suka mainin kelaminnya. Anak saya lagi seneng mainin genitalnya. Nah, ini sebenarnya normal di usia 3 sampai 5 tahun ya. Tugas perkembangannya apa? Harusnya pada saat di fase ini ya, supaya nggak kebablasan, supaya anak itu nggak terus-terusan mainin kelaminnya, apa yang kita lakukan? Ya kita harus ngajarin anak ini ya. Jadi ini sebenarnya momen yang pas buat ngajarin mengenai genital. Jadi kita ajarin identifikasi jenis kelamin. Kamu ini perempuan, kamu ini laki-laki ya. Jadi supaya dia bangga sama gendernya gitu. Jangan sampai dia nggak bangga sama gendernya lalu nanti jadinya LGBT gitu ya. Jadi itu dulu yang pertama ya, identifikasi jenis kelamin, lalu menjaga dan melindungi diri. Jadi di sinilah saatnya kita ngajarin ke anak bahwa kemaluan atau kelamin itu harus dijaga, harus dibersihkan, harus ditutupi ya. Di sini kita mulai ngajarin nih tentang sex education gitu. Dan kita juga perlu ngajarin rasa malu ke anak. Terus mengenai aurat, mengenai adab-adab gitu ya, bagaimana dia kalau misalnya biasanya nih anak-anak kalau dipakein baju kita kayak kejar-kejaran gitu gak sih? Lagi mandi terus kejar-kejaran gitu kan. Nah sebenarnya pada saat itu kita itu harusnya mulai ngajarin anak, mulai sounding anak kalau dia harus punya rasa malu, nggak boleh keluar rumah kalau nggak pakai baju, bahkan nggak boleh keluar kamar mandi, nggak boleh keluar kamar kalau dia nggak pakai baju gitu. Jadi mulai saat ini, mulai di fase ini tuh udah mulai disounding tentang adab malu, tentang nggak boleh telanjang keluar, harus pakai baju. Bahkan nggak apa-apa kita tegas di sini, agak keras dikit nggak apa-apa, karena ini penting banget. Tapi tidak perlu sampai memukul ya. Jadi yang penting tegas di sini, karena ini penting banget ya. Karena sekarang kita tuh sudah kehilangan rasa malu, ya kan? Anak-anak sekarang udah dengan mudahnya berjoget ria, gitu ya. Mudahnya upload foto nggak pakai jilbab, gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah selanjutnya nanti kita akan masuk fase laten. Fase latensi ini 5 sampai 12 tahun. Di mana fokus libidonya atau dorongan seksualnya ini dia namanya laten. Jadi dia tuh sebenarnya lagi diem, lagi laten ya. Jadi belum tampak, tapi dia itu lagi senang main sama teman-teman sebayanya. Jadi interaksi sosial yang baik dengan temannya pada fase ini. Nah nanti fase genital di lebih dari 12 tahun. Hanya saja karena tadi banyaknya internet yang sudah membabi buta gitu ya, membuat kayaknya fase laten ini nggak ada ya gitu. Kok kayaknya sekarang anak 7 tahun udah
bahkan udah ada yang berhubungan gitu. Nauzubillah min dzalik gitu kan ya. Bayangin berarti teknologi itu sebegitu masifnya sudah menggerogoti gitu ya. Bahkan akhirnya harusnya dia di fase genita tuh lebih dari 12 tahun, bahkan di 5 sampai 12 tahun yang harusnya laten, harusnya dia main sama teman-temannya, udah enggak gitu. Kita di usia 5 sampai 12 tahun masih main masak-masakan, masih main apa ya? Bekel yang enggak sih? Kalau anak-anak udah beda memang zamannya, jadi dia main game gitu, dan di games itu banyak sekali pornografinya gitu ya, itu harus hati-hati. Lalu fase genital lebih dari 12 tahun, nah ini baru dia mulai ada pubertas, makanya wajar ketika dia mulai ada dorongan seksual, mulai tertarik dengan temannya gitu. Nah di sini nih penting, makanya kenapa bincang tauhid sama anak tuh benar-benar harus sampai bahkan sampai dewasa tuh memang harus dijadwalkan gitu. Karena memang ada fase-fasenya dia akan tertarik dengan lawan jenis ya, karena memang itu dari segi tubuhnya memang lagi masa pubertas, jadi pasti akan muncul dorongan seksual. Oke, ini dari segi medis ya. Nah sekarang baru kita masuk ke fitrah seksualitas. Jadi fitrah seksualitas itu apa? Tentang seorang berpikir, merasa dan bersikap sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi di sini anak harus mengenal identitas gendernya, dia itu laki-laki atau dia itu perempuan, dan peran seksualitasnya, peran dia sebagai laki-laki dan peran dia sebagai perempuan. Makanya di sini butuh kehadiran ayah dan ibu, bukan salah satu, ya kedua-duanya harus hadir di sini. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun kita bagi 0 sampai 6 tahun itu dibagi ya, 0 sampai 2 tahun sama 3 sampai 6 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun karena fase menyusui, jadi dia akan didekatkan oleh ibunya. Jadi anak 0 sampai 2 tahun fitrah seksualitasnya harus dekat sama ibunya dulu. Seks itu apa? Seks itu bukan berhubungan ya. Seks itu adalah jenis kelamin ya. Jadi kita sekarang membahas fitrah yang berhubungan dengan jenis kelamin yang dikaitkan dengan perannya gitu, sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi 0 sampai 2 tahun didekatkan dengan ibunya karena ada fase menyusui, di mana anak juga ini tahap awal dari dia mengenal cinta. Dia cinta seorang ibu ya, kelembutan. Dan usahakan 0 sampai 2 tahun tuh kalau menyusui itu saya sarankan DBF ya, jadi direct breastfeeding, karena itu jauh lebih bondingnya jauh lebih dapat gitu ya dibanding dengan yang ASI perah ya. Jadi kalau bisa maksimalin aja DBF-nya kalau misalnya nggak kerja, tapi kalau emang harus kerja ya udah, kalau pada saat pulang kita kejar tayang, kita benar-benar langsung nempelin anak gitu ya, jadi langsung lebih banyak DBF-nya gitu pada saat di rumah. Jangan pada saat kita udah di rumah capek tetap dikasih ASI perah, kasihan anaknya ya, karena itu akan menumbuhkan sebuah kelekatan gitu antara anak dengan orang tua ya. Sebab di Al-Quran juga dijelaskan ketika kamu ingin, tidak dijelaskan menggunakan ASI perah, tapi disuruhnya di Al-Quran itu mencari ibu sepersusuan kan. Kenapa kok nggak disuruh merah aja gitu ASInya? Kenapa kok disuruh carikan ibu sepersusuan? Karena ya itu tadi, anak tuh butuh nempel ke kita, butuh skin to skin gitu ya, butuh kelekatan, karena di dalam mulut anak tuh ada sensor. Dia lagi butuh ASI yang kandungannya apa? Kalau dia lagi sakit, ASI itu berubah kandungannya, akan lebih banyak antibodinya. Tapi kalau misalnya dia lagi sehat atau mungkin lemaknya lagi kurang nih gitu, ASI akan jadi banyak lemaknya. Jadi berbeda-beda komposisi ASI, bahkan yang pagi hari sama malam hari juga berbeda kan, tergantung dari sensor mulut dari anaknya. Masya Allah gitu ya, Allah udah menciptakan sebegitu sempurnanya gitu. Jadi makanya kita harus semangat menyusui ya. Dan setiap menyusui juga menyusui dengan tauhid. Pada saat menyusui jangan sambil main HP ya. Kalau menyusui, kalau bisa ya itu sambil zikir, sambil ngobrol sama anaknya, sambil lihat anaknya, kontak mata ya. Dan itu insya Allah akan bermanfaat banget gitu ya ke anak kita nanti. Nah lalu usia 3 sampai 6 tahun, nah ini keduanya didekatkan ke ayah pun juga didekatkan ke ibu gitu ya, untuk memperoleh keseimbangan emosional dan memperoleh gambaran konkret identitas seksualnya. Usahakan di usia 3 tahun anak sudah tahu dia itu cewek atau dia itu cowok, dan dia bangga dengan gendernya.
dia harus bangga sama gendernya sendiri gitu ya. Nah indikatornya adalah tadi ya, dia gendernya harus jelas. Kalau ditanyain kamu laki-laki atau perempuan, dia udah tahu. Saya laki-laki, saya perempuan tuh dia udah tahu, dan dia bangga dengan gendernya. Jangan sampai dia bilang enggak, ya aku pengen jadi perempuan aja. Nah jangan sampai kayak gitu nih. Ini tugas kita, PR kita, bagaimana membuat anak bangga dengan gendernya gitu ya. Lalu 7-10 tahun anak didekatkan sesuai gendernya karena perlu teladan maskulinitas dan feminitas. Anak lelaki didekatkan ke ayah dan anak perempuan didekatkan ke ibu. Kalau bisa ayah adalah figur idola anak laki-laki dan ibu adalah figur idola anak perempuan. Jadi supaya apa? Supaya anak belajar bahwa oh ayah itu kuat ya, oh ayah itu yang ngangkat galon, yang ngangkat gas gitu ya. Ayah itu yang mengerjakan pekerjaan yang berat, dan ayah itu memutuskan. Jadi kita sebagai ibunya juga kalau misalnya ada apa-apa kan pasti nanya ya ke ayahnya gitu, minta pendapat ya. Jangan sampai kita mendominasi sehingga itu akan mengaburkan dari penilaian anak gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tunggu abi ya, tunggu ayah, nanti kita tanya dulu sama ayah ya gitu. Itu supaya anak juga tahu bahwa ayah itu pembuat keputusan gitu ya. Ayah itu sosok maskulinitasnya itu kelihatan. Termasuk juga biasanya ayah itu jauh lebih galak dibanding ibu ya gitu. Jadi ayah tuh ngomong sedikit aja didengar gitu. Coba si ibu udah kayak bebek juga nggak dengerin sama anak-anak ya. Aduh kadang. Tapi kalau ayah tuh kayak singa ya katanya. Sekali dia mengaum, anak tuh langsung nurut gitu. Nah itu juga penting gitu. Ayah itu biasanya dibilang raja tega ya. Ibu itu pembasuh luka gitu biasanya kan. Nah anak perempuan juga didekatkan ke ibunya biar tahu bahwa oh biasanya kalau ibu-ibu ini kayak lebih motorik halus ya, kayak masak. Terus habis itu ibuku yang menjahit baju kalau misalnya kancing bajuku lepas. Terus ibuku yang nenangin aku kalau misalnya aku nangis gitu ya. Kelemah lembutannya seorang ibu itu harus didapat. Jadi jiwa feminitas ibu dan jiwa maskulinitas ayah itu harus didapatkan oleh anak-anak. Kalau bisa jangan kebalik gitu kan. Ada ibu-ibu yang mendominasi gitu ya. Nah itu kita mulai sadar diri gitu ya. Jangan sampai malah jadi ibunya yang maskulin gitu ya. Tetap ayahnya harus maskulin. Nah itu penting karena ini ya, kita sekarang ada di zaman LGBT lagi marak banget. Bahkan mau dilegalkan gitu ya, nauzubillah min dzalik ya. Bahkan anak-anak SD juga ada yang punya grupnya tahu. Jadi di Pekanbaru itu kalau nggak salah yang kemarin itu ada berita bahwa anak-anak SD itu punya grup LGBT gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Anak SD ya gimana, kartunnya aja udah mulai banyak pelangi-pelanginya ya kan. Nah itu harus hati-hati ya ibu-ibu, mulai difilter juga nontonannya. Nah selanjutnya 11-14 tahun nih masa-masa mau balik ya. Jadi kebalik, anak lelaki didekatkan ke ibu, anak perempuan didekatkan ke ayah. Kamar sudah wajib dipisah. Anak didekatkan berlawanan gendernya supaya terpupuk ya empatinya pada perempuan, yang laki-laki. Terus yang perempuan supaya terpenuhi cinta dan kasih sayangnya. Nah tujuannya itu sebenarnya pada saat ini kan fase dimana mau pubertas ya, fase dimana tanda-tanda seksualitas primer maupun sekunder mulai muncul, fase dimana secara psikis juga anak-anak itu berubah gitu ya, mentalnya. Dia akan mulai tertarik dengan lawan jenis, dia akan mulai rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu ya. Nah untuk itu kita di sini memang harus menjadikan anak itu sahabat gitu. Jadi jangan sampai anak mencari sahabat di luar sana. Tujuannya kenapa sih anak lelaki didekatkan ke ibunya, anak perempuan didekatkan ke ayahnya? Ya biar dia nggak pacar-pacaran. Anak perempuan yang dekat sama ayahnya, yang ayahnya tuh sering ngasih hadiah ke dia, sangat perhatian ke dia, dan sangat sayang gitu ya. Dia mendapatkan bahwa anak perempuan ini merasa ayahku adalah cinta pertamaku, so aku nggak perlu nyari cinta-cinta lain di luar sana gitu ya. Kalau misalnya nih ada cowok yang datang nih ke dia ngasih coklat, itu kayak
ayahku udah setiap hari ngasih coklat ke aku, ayahku udah setiap hari ngasih bunga ke aku, ayahku lebih romantis daripada kamu, aku nggak butuh kamu gitu kan. Bayangin kalau ayahnya nggak ada dan ayahnya nggak romantis ke dia, ayahnya nggak perhatian ke dia, dikasih coklat dikit baper, ya kan, dikasih boneka sedikit udah baper nih anak perempuannya, akhirnya jadi pacar-pacaran. Tapi kalau ayahnya sudah memenuhi cinta pertama anak perempuan, dia udah nggak butuh lagi cinta-cinta lain di luar sana gitu. Makanya kenapa anak perempuan harus didekatkan ke ayahnya, dan ayahnya juga harus perhatian gitu ke anak perempuannya. Sama juga anak lelaki harus didekatkan ke ibunya. Bayangkan itu ya, kalau dari observasi yang sudah saya lakukan, laki-laki yang playboy adalah laki-laki yang kurang sosok ibu di dalam hidupnya. Mereka kekurangan cinta ibunya gitu. Mereka kekurangan lemah lembut ibunya, kurang dibelai sama ibunya gitu ya, kurang disayang sama ibunya, sehingga mereka mencari perhatian dari wanita lain di sana. Maka dari itulah sosok ibu juga penting gitu ya untuk anak laki-lakinya, supaya anak laki-laki tidak menjadi predator seksual ya, dan anak perempuan juga tidak menjadi korban gitu. Nah, makanya kenapa di sini penting banget nih fitrah seksualitas di usia 11 sampai 14 tahun. Terus jangan lupa kamar juga sudah wajib dipisah ya. Nanti kita bahas lebih detail di belakang. Nah, masalah mandi juga ya ibu-ibu, jangan mandi bersama. Kalau misalnya kita ingin memandikan anak nggak apa-apa. Bahkan dari kecil ya kalau bisa gitu ya. Maksimal banget usianya 3 tahun toleransi. Karena usia 3 tahun tuh dia udah mulai masuk fase autonomi, mulai pemikirannya udah mulai matang. Jadi tidak boleh memandikan anak sesama gender maupun beda gender bersama. Jangan memandikan anak di tempat terbuka gitu ya. Jadi walaupun dia anak kecil, nggak boleh mandiinnya di tempat terbuka. Jadi jangan menganggap walaupun anak kecil aja gitu terus dibukain bajunya. Kita nggak tahu ya di keliling sana tuh ada banyak predator seksual, ada banyak pedofil gitu ya sekarang yang suka sama anak gitu. Dan juga itu ya, kalau misalnya sesama gender perempuan sama perempuan kalau bisa juga nggak boleh gitu. Batas toleransinya maksimal 3 tahun ya. Kalau misalnya kayak, aduh aku nggak ada siapa-siapa di rumah, gimana ya caranya gitu, aku kan juga ribet, sibuk, gimana kalau nggak mandi bersama. Nah itu boleh sampai 3 tahun aja gitu maksimal. Bagusnya sih ya kalau ada kita ikhtiarkan ya dari kecil udah harusnya dipisah mandinya gitu. Makanya usia 3 tahun tuh anak kalau bisa udah dilatih kemandirian ya, jadi dia bisa mandi sendiri gitu. Tidur. Nah, di sini ada hadisnya juga ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun, pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka. Jadi anak laki-laki dengan anak laki-laki pun tidurnya harus dipisah supaya nggak LGBT ya. Begitu juga di pesantren-pesantren ya sekarang udah mulai diterapkan. Jadi yang penting kasurnya beda, dan juga nggak boleh satu selimut. Ada hadisnya juga ya, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, dan janganlah seorang perempuan wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain. Jadi memang ada hadisnya gitu ya, tidak boleh melihat aurat wanita lain, aurat laki-laki lain ya. Pun juga itu saudara sendiri, harus dipisah kamarnya, harus dipisah tempat tidurnya gitu. Maksimal usianya 10 tahun, mulai diajarin dari umur 7 tahun boleh. Malah semakin dini 5 tahun juga nggak masalah gitu ya. Dan berpakaian. Nah, ibu-ibu di sini kalau di rumah jangan pakai hot pants depan anak ya. Pakai depan suami boleh, tapi depan anak nggak boleh ya. Tetap harus menjaga aurat. Ada aurat yang harus dijaga di depan anak, apalagi anaknya laki-laki ya. Jadi tidak menggunakan hot pants atau you can see, tidak ketat dan menerawang, tidak terbuka bagian dada. Dan kita ini bedakan baju dinas di depan suami dengan baju rumah. Kalau misalnya pengen pakai yang mini-mini boleh, tapi luarnya ditutup sama kimono. Ya kan ada yang kimono tinggal diikat aja. Nah jadi tetap sopan di depan anak ya. Laki-laki juga gitu, ayah juga hati-hati celana ketat atau yang terlalu pendek.
Terus kalau bisa ya tetap jangan berhubungan di depan anak ya. Batas maksimal adalah saat anak dapat membedakan ini yang cantik, ini yang tidak ya, dan juga dia paham tentang aurat masing-masing. Nah, oke, di sana adalah tentang fitrah seksualitas tadi ya. Nah, sekarang kita akan bahas vaksinasi ya, vaksinasi agar anak bisa menjaga dirinya. Kenapa harus divaksin? Supaya ketika kita tidak mengawasi, kan kita tidak bisa mengawasi anak 24 jam. Pasti ada waktunya kita meleng gitu ya, ada waktunya kita lalai. Maka ya kita harus kasih kekebalan kepada anak. Jadi supaya anak itu kebal, supaya anak itu bisa menjaga dirinya gitu ya. Yaitu dengan memberikan vaksinasi. Ya, vaksinasi maksudnya adalah seks edukasi sejak dini gitu ya. Ini juga harus disesuaikan dengan usianya. Jadi harus dibedain. Nggak bisa nih kita bahas tentang pornografi ke anak 0 sampai 2 tahun ya, nggak bisa ya kan. Jadi harus disesuaikan dengan usianya. Misalnya nih yang pertama 0 sampai 2 tahun menyambut bayi dengan bahagia apapun jenis kelaminnya. Ini ngaruh banget ya ibu-ibu. Anaknya 6 cowok semua. Pengennya anak ketujuhnya tuh cewek gitu kan ya. Ternyata cowok juga yang keluar. Nah itu udah berbahaya tuh, perasaan tidak menerima takdir itu udah berbahaya banget. Karena bisa jadi anak cowok ini kita jadikan cewek. Kita berharap cewek gitu ya, tapi yang keluar adalah cowok. Terus kita tidak terima, akhirnya anak cowok ini kita jadikan cewek. Kita belikan mainan-mainan cewek dan sebagainya, nauzubillah gitu ya. Jadi malah anak ini jadi keluar dari fitrahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Apapun jenis kelamin anak kita terima dengan lapang dada, itu pasti yang terbaik buat kita gitu ya. Lalu memberikan nama anak sesuai dengan jenis kelaminnya dan memberikan pakaian sesuai juga dengan jenis kelaminnya. Jadi jangan sampai anak laki-laki dipakein jilbab ya. Itu bisa kebawa sampai dewasa. Apalagi ketika kita pakein jilbab si anak laki-lakinya kita bilang, cantik banget gitu. Itu terekam sampai dewasa. Dan akhirnya pada saat dewasa, dulu ibuku pernah bilang kalau aku pakai jilbab itu cantik. Akhirnya dia berubah jadi perempuan. Nauzubillah min dzalik ya. Itu sudah ada kasusnya, hati-hati. Bahkan ini orang barat. Ya kan? Ada orang barat yang waktu itu ada acara apa gitu ya. Mereka kan suka pesta-pesta, terus anak laki-lakinya dipakein baju perempuan dan ayahnya bahkan yang bilang kamu itu cantik, dan akhirnya itu terekam, terbawa sampai dewasa. Pada saat dewasa ayahnya nangis, anaknya berubah jadi banci. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi kayak gini tuh jangan dipakai bercandaan. Anak laki-laki tetap pakai baju laki-laki, anak perempuan tetap pakai baju perempuan. Nggak boleh bercanda ya. Lalu menanam memori tentang rasa malu, tidak membagikan foto telanjang anak. Zaman dahulu ada tuh kan foto telanjang ditempel, dipajang, itu jangan ya. Terus tidak menggantikan popok yang disaksikan banyak orang. Jadi kalau ganti popok tetap di ruangan tertutup walaupun dia bayi ya. Itu dari sana gitu kita menjaga anak. Merawat bonding ya. Bonding itu juga dari bayi, dari fase trust dan mistrust. Ketika masih bayi, dia nangis, kita biarin, katanya biar jantungnya kuat. Dari mana itu ya? Padahal nggak seperti itu, karena itu akan ngaruh ke psikisnya. Ketika bayi, dia dibiarin nangis, dia nggak diambil gitu ya sama ibunya, dia dicuekin, dan itu akan dari sana muncul rasa tidak percaya. Bayangin bayi sekarang udah tidak percaya sama ibunya gitu dari bayi, gimana dewasanya. Jadi fase memupuk bonding itu bahkan dari 0 bulan ya. Hati-hati dan perlu diperhatikan banget. Nah ini ya yang penting adalah sounding ke anak sejak bayi, bilang kalau kita mau gantiin baju anak, mau habis mandiin anak gitu ya, nah Umi izin gantikan baju ya, nggak ada yang boleh melihat tubuhmu selain dirimu sendiri. Itu disounding dari bayi sampai dewasa. Pas gantiin baju nggak ada yang boleh melihat tubuhmu selain dirimu sendiri, nggak ada yang boleh melihat tubuhmu selain dirimu sendiri. Bahkan ibu juga harus izin, makanya ibu kan izin gantikan baju gitu. Ini penting banget gitu ya, supaya pada saat dewasa dia paham, dia akan termemori gitu. Iya, nggak boleh ada yang ngelihat selain ibuku sendiri, selain diriku sendiri gitu ya. Bahkan orang tua aja bilang izin gitu.
apalagi orang lain ya. Nah itu 0 sampai 2 tahun. Sekarang 3 sampai 5 tahun udah masuk fase otonomi ya pemikirannya. Jadi mulai boleh dikenalkan anggota tubuh dan fungsinya dengan nama aslinya ya. Kayak misalnya kalau misalnya kayak malu gitu menjaga independensi di vagina, maka boleh pakai kemaluan. Kenapa namanya kemaluan? Karena dia sifatnya malu-malu sehingga harus ditutup, harus nggak boleh kelihatan orang gitu ya. Mengenalkan simbol jenis kelamin juga boleh supaya pada saat dia ke toilet di luar rumah dia tahu yang mana toilet laki-laki, yang mana toilet perempuan. Jadi jangan sampai ketuker ya. Kita nggak tahu pada saat dia ketuker ada pedofil, bahaya kan. Terus sudah mulai toilet training ya, mengajarkan cara membersihkan organ kelamin sendiri, cara mandi sendiri, ganti baju sendiri. Dan makanya usia segini tuh udah harus mandiri sih sebenarnya ya. Jadi mulai diajarin cara mandi sendirinya, ganti baju sendiri ya, cara membersihkan organ kelaminnya gimana. Dan juga ini tanamkan etika menghargai 4 area pribadi. Apa aja? Mulut, dada, pantat, sama kemaluan ya. Nah, yang paling penting adalah protokol keamanannya. Kalau ada yang memegang atau menyentuh 4 area pribadi kamu, mulut, pantat, dada, kemaluan, maka kamu harus berteriak, menghindar, atau lari, atau lapor ke orang tua. Gitu. Siapapun itu, termasuk kakek, nenek, kakek, paman dan lain sebagainya. Kalau ada yang memegang dan memegangnya lama atau mengelus-ngelusnya lama, berarti kamu harus berteriak atau kamu harus lari atau kamu harus menghindar. Gitu. Itu yang 4 area pribadi ya. Lalu tanamkan rasa malu, mulai diajarkan mengenai aurat. Nggak boleh keluar kamar telanjang tadi ya, ditarik anaknya kalau udah mau lari, dipegangin ya. Tidak boleh ada yang menyentuh aurat kamu, tidak ada yang boleh melihat aurat. Nah kalau orang barat ya, orang Anis juga biasanya kan kita lihat ya, psikolog itu kalau mereka jelaskan 4 area privasi tadi itu ya yang saya katakan tadi. Nah kalau di Islam harusnya ketika kita mengajarkan adab tentang aurat itu tuh sudah cukup banget, ya kan? Nggak ada yang boleh menyentuh aurat kita. Kalau misalnya ada yang non mahram gitu ya, yang megang tangan kita aja itu udah nggak boleh gitu. Karena biasanya para pedofil atau para predator seksual itu kan pasti dari tangan dulu kan ngelus-ngelusnya. Nggak mungkin juga langsung megang, pasti dari tangan, dari something yang ada di badan kita yang itu tuh aurat, dan itu tuh benar-benar nggak boleh disentuh. Itu udah harus disonding sejak kecil. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengajarkan aurat sejak dini, ini insya Allah akan sangat membantu banget gitu. Karena mencegah kan lebih baik daripada mengobati ya. Jadi mencegahnya itu benar-benar cepet. Kalau ada yang pegang tangan kamu, nggak boleh. Jadi kalau ada yang pegang tangan ini non mahram langsung lari, ya nggak apa-apa sih gitu kan ya. Kalau misalnya dibilang, kamu pelit banget dipegang aja nggak boleh, nggak apa-apa gitu. Kamu bukan mahram saya, kan kamu bukan ayahku misalnya, kan kamu bukan kakakku. Kamu apalagi orang lain yang nggak dikenal, dia pegang kulitnya aja, pegang tangannya aja, mungkin si anaknya akan lari gitu. Nggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Apalagi di zaman sekarang, yang kita tuh nggak tahu sekarang tuh musimnya adalah child grooming. Tahu nggak child grooming? Ibu pernah dengar kan? Child grooming pernah dengar? Jadi yang disentuh apa? Psikis anak itu yang disentuh. Dia tuh ngedeketin anak gitu ya, sampai anak itu nurut sama dia. Itu kan yang disentuh adalah psikisnya gitu, emosionalnya yang disentuh gitu. Makanya kenapa bahkan disabilitas aja bisa melakukan pelecehan seksual gitu, karena memang psikisnya disentuh. Anak-anak yang jauh dari orang tuanya, anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, anak-anak yang mungkin tidak pernah disonding gitu tentang masalah seksualitas ini gitu, itu harus hati-hati. Nah terus ini juga ya poin ke-8, berhenti melihat payudara ibu selepas masa sakti. Nah maksudnya adalah kakaknya, misalnya nih kakaknya laki-laki gitu ya, umur 7 tahun, adiknya umur 1,5 tahun atau 1 tahun, kita masih menyusui. Kalau bisa jangan sampai kelihatan kakaknya yang laki-laki ini. Jadi dia tidak melihat aurat ibunya juga gitu kan. Si kakak laki-laki ini kita juga pada saat menyusui ya ditutup, sambil ditutup gitu ya. Tetap memperhatikan aurat kita pun ke anak laki-lakinya ini gitu.
supaya dia tidak terbiasa juga gitu. Terus memupuk rasa syukur pada anak. Nah ini juga ya, pada takdir jenis kelaminnya, menanamkan mindset bahwa kita harus bangga dengan jenis kelamin kita, menanamkan bahwa laki-laki dan perempuan tuh memang berbeda ya. Kalau kita perempuan, kita bangga dengan gender kita, yang laki-laki juga harus bangga dengan gendernya. Itu tadi, itu ada pengaruh ucapan orang tua. Kayak tadi yang cerita yang tadi, bahkan dia dibilangin, anak laki-laki dibilangin cantik akan kebawa. Jadi hati-hati juga kita dalam berucap, ya apalagi ucapan ibu gitu ya. Ucapan ibu bisa menjadi doa. Nah selanjutnya poin ke-10, mulai dikenalkan regulasi aturan pemisahan tempat tidur. Mulai dibacain buku tentang tidur sendiri gitu ya maksudnya. Jadi mulai disonding lah ya, mulai di briefing tentang pemisahan tempat tidur. Nih salah satu contoh dialognya, adik kalau keluar kamar mandi harus pakai handuk. Kalau lupa ambil, adik boleh minta tolong sama mama buat ambilin. Karena kan nggak boleh kelihatan orang, ini aurat, ini aurat, ini aurat. Nah jadi soundingnya adalah ini aurat, ini aurat, ini aurat. Itu nanti akan terekam sama dia. Kalau yang masih dini 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun tuh biasanya dia akan terpatri ya di memori bawah sadar. Seperti Nabi Yusuf ya alaihissalam, ketika beliau mau digoda sama Sulaiho gitu ya, dia ingat kan, dia kan dijelaskan dia ingat ayahnya ya, mungkin ayahnya Nabi Yakub mungkin sudah mensondingnya gitu ya, mensonding kalau ini tuh haram. Nah sama kita juga, jadi kita ngomong terus ini aurat, nggak boleh dilihatin, hanya kamu yang boleh lihat gitu ya. Itu disonding terus sehingga sampai dia terpatri di alam bawah sadarnya, sehingga dia tidak mudah tergoda gitu. Nah contoh selanjutnya, nah ini namanya kemaluan ya, karena sifatnya malu-malu, jadi nggak boleh dilihatin, nggak boleh dipegang sama orang lain. Ini mama aja harus izin ke kamu kalau pegangnya gitu ya. Terus kita ajarin juga gini cara bersihinnya ya, izin mama pegang ya gitu. Jadi kita juga harus izin gitu ke anak ya. Nah ketika ada orang lain yang nggak izin ke dia langsung nyosor, otomatis dia akan berteriak, dia akan merasa tidak nyaman dan dia akan kabur lari gitu ya ke orang tuanya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai dia udah merasa nggak nyaman terus dia diem, nggak tahu mau cerita ke siapa, takut gitu karena dia tidak dekat sama orang tuanya, dia juga bingung, nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan ya. Makanya kita perlu ngajarin bahwa kita harus menjaga area-area privasi kita harus menjaga tubuh kita, aurat kita gitu. Nih, adik harus menjaga 4 area pribadi, nggak boleh ada yang pegang, nggak boleh juga ada yang pegang punya orang gitu ya. Harus menjaga aurat, nggak boleh terlihat orang lain, nggak boleh pegang. Kalau kamu tiba-tiba melihat aurat orang lain, apa yang kamu lakukan? Tutup mata gitu ya. Atau alihkan pandangannya. Nah itu yang kita terapkan di rumah. Misalnya nih ada kakak, tiba-tiba si kakak ini kebelet pipis banget gitu. Terus akhirnya dia buka celananya di luar kamar mandi. Terus ya kita sebagai ibunya atau sebagai orang tuanya gitu ya, mungkin ada adiknya yang kecil-kecil, kita langsung otomatis tutup mata yuk, tutup mata, ada kakak tuh lagi buka celana, aurat gitu. Jadi supaya dia terbiasa ketika ada yang buka aurat, tutup mata atau alihkan pandangan ya, supaya nggak jadi predator seksual juga gitu kan. Sambil disonding tauhid. Ingat ya, nah Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi gitu ya. Allah itu kalau ibu nggak lihat, ada Allah yang lihat. Kalau ibu nggak mengawasi kamu, ada Allah yang maha mengawasi ya. Itu mulai disonding tauhid juga gitu. Nah karena pada anak kecil itu kan harus kayak dibuat permainan, dibuat role play, bahkan juga dibacain buku supaya nangkep ya, supaya benar-benar dia ingat ya, butuh repetisi berkali-kali ya, butuh hands on. Jadi permainan yang mengasah pokoknya sampai tangannya itu dan badannya, pikirannya itu terlibat gitu. Jadi jangan cuma baca, kalau misalnya baca buku boleh gitu ya, tapi baca buku yang sekalian praktek gitu loh, biar dia itu inget ya. Misalnya nih dengan bermain role play gitu ya, yuk kita main gitu, main tentang yang boleh dan tidak boleh dipegang. Misalnya habis baca buku nih, kita role play ke anak,
Mana yang boleh dipegang, tetot, mana yang nggak boleh dipegang. Misalnya kalau kita pegang dada gitu ya, kita pegang dadanya dia, gitu. Terus habis itu kita bilang, kalau ibu pegang dada kamu itu boleh apa enggak? Nggak boleh, berarti tetot gitu ya. Atau kamu langsung lari aja gitu. Jadi langsung bermain role play. Jadi praktek itu kan lebih dibutuhkan. Anak itu kan konkret ya dibanding abstrak. Apa sih maksud ibu nih? Kayaknya dia nggak tahu. Jadi harus dipraktekkan memang gitu. Kalau kita cuma bacain buku aja, tapi nggak ada prakteknya, dia jadi bingung. Jadi memang harus dipraktekkan ya dengan bermain role play. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan ya. Kalau buku memang buat pegangan kita ya. Ini buku-buku ini ada beberapa buku yang bagus ya. Auratku, ku jaga selalu, anggota tubuh spesialku, yuk lindungi tubuhmu. Ini insya Allah sih buku-bukunya sunnah ya, karena memang dia juga faceless ya, tapi tetap bisa kok. Ini saya bawa, nanti ada 2 bukunya. Ini terbitan yang terbaru dari Saya Candy ya, yang anggota tubuh spesialku sama yuk lindungi tubuhmu. Ini nanti saya taruh di sini ya, di satu. Ini versi yang lama. Kemarin saya dikirimin yang versi yang baru. Sebenarnya isinya sama aja, cuma beda dari animasinya aja sih, dari gambar-gambarnya, ilustrasinya aja. Nanti saya kasih di satu ya. Ini 2 bukunya. Kalau yang ini, yang satunya ini sebenarnya bagus banget. Yang ini ya Bu ya. Ini kenapa saya bilang bagus? Karena dia ada ini hands on-nya. Jadi ada prakteknya bibir. Nah, kayak gini kan biasa anak seneng ada flip the flap ya. Ini juga saya rekomendasiin banget sih. Cuma dia agak tebel, jadi ceritanya agak panjang. Biasanya anak kan fokusnya rendah ya. Jadi benar-benar harus sabar ngebacain bukunya ya. Oke, jadi ini bisa dipakai pegangan, tapi setelah baca buku ini harus langsung dipraktekkan ya, supaya anak-anaknya ingat ya. Dan prakteknya juga jangan cuma sekali, harus berkali-kali ya, karena anak butuh banget repetisi. Sebab otaknya belum matang banget gitu ya. Kita aja yang otaknya udah matang, kalau kita nggak murojaah, ya tetap aja lupa. Apalagi anak-anak ya, yang otaknya masih baru bertumbuh. Jadi butuh repetisi berkali-kali. Oke, nah sekarang nih ya anaknya SD ya, 6-8 tahun. Penerapan konsep aura dengan baik. Jadi penerapan berarti harus sudah paham ya, udah diterapkan. Jadi sebelum 6 tahun tuh udah disounding tentang aurat. Jadi usia 6 tahun udah mulai penerapan konsep aura dengan baik. Penerapan pemisahan kamar tidur. Penerapan adab masuk kamar. Ajarkan anak ketok pintu ya, sebelum masuk kamar tuh izin ketok pintu di 3 waktu. Nah itu ada di Al-Quran ya, sebelum subuh, tengah hari, dan setelah isya. Lalu ajarkan fikih bersuci. 9-18 tahun fase prabalik-balik ya, menjelaskan organ reproduksi dan mekanisme ilmiah yang terjadi saat balik dan pubertas. Nah, karena dia udah mulai di sekolahnya juga udah mulai diajarin tentang sistem reproduksi, jadi kita bisa mulai masuk nih di sini. Menjelaskan apa saja konsekuensi pubertas ya, menanamkan bahwa haid dan mimpi basah adalah bagian dari fitrah dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah gitu. Nanti mungkin ini bahasan selanjutnya ya, lebih ke pubertas ya. Jadi ada menyiapkan anak di fase pubertasnya dan juga menjauhi anak dari stimulasi rangsangan seksual ya. Jadi tontonan dengan pakaian mini itu jangan sampai. Makanya kenapa kalau saya sarankan tuh jangan hidupin TV deh gitu. Soalnya TV-TV sekarang tuh iklannya tuh cewek-ceweknya tuh pakaiannya mini-mini semua dan mereka menganggap itu hal yang biasa. Nauzubillah ya. Sekarang ya kayak gitu, hal-hal yang dosa itu dianggap biasa gitu ya. Mereka banyak banget pakai pakaian mini, joget-joget. Nah itu kan di iklan-iklan banyak ya. Jadi memang ya butuh dijauhkan dari rangsangan seksual. Menjelaskan konsep pergaulan Islami ya, menjelaskan konsep kesucian dengan keperawanan. Sekarang tuh banyak yang nggak suci gitu ya, masih perawan sih tapi udah nggak suci gitu karena mainnya di luar ya. Ada banyak yang kayak gitu kan, mainnya di luar pagar, maksudnya nggak dikeluar di dalam gitu. Jadi mereka menganggap itu masih perawan, padahal sih tubuhnya udah nggak suci. Nah yang perlu kita ajarkan ke anak perempuan kita nanti yang sudah balik gitu ya, menjaga kesucian dirinya, jangan sampai disentuh oleh yang bukan mahram. Menjelaskan konsekuensi zina dan
menundukkan pandangan. Tadi ya, menundukkan pandangan itu bahkan dilatih dari kecil gitu. Ketika ada saudaranya yang buka aurat, ayo tutup mata gitu. Jadi dia akan terbiasa menundukkan pandangan ya. Nah, nanti lebih dari 18 tahun mulai kita ajarkan pergaulan Islami, menjelaskan bahwa pernikahanlah cara yang mulia dua insan untuk memedukasi, menjelaskan etika kehidupan suami istri. Nah, ini nanti ya anaknya yang udah lebih 18 tahun ya. Ini lebih berat lagi Bu, sebenarnya lebih besar tuh lebih berat loh gitu ya tanggung jawab kita. Nah, semoga Allah jaga dan lindungi anak-anak kita ya, semoga bermanfaat. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator ya. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Dr. Zalida atas pemaparan materi yang sangat membuka pikiran kita hari ini ya. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita bawa pulang hari ini, Alhamdulillah. Tentang bagaimana menjaga fitrah anak-anak kita, serta bagaimana cara membimbing mereka agar mereka bisa mengenal diri mereka sendiri dan tahu cara menjaga kehormatan diri mereka. Agar semakin memperdalam pemahaman kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang mau bertanya, nanti boleh silakan langsung angkat tangan, kami tunjuk dan silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Baik, oke. Kami buka 3 pertanyaan. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter izin tanya, kalau bagaimana caranya menjelaskan jika anak itu memiliki ayah kandung, nah sedangkan usia anak kan juga masih dini gitu kan, ayah kandungnya juga indikasinya memang sangat menyayangi anak kecil gitu, jadi berusaha juga supaya kita sebagai ibu itu nggak terlalu capek gitu, jadi mau bantu mandiin, mau bantu pakaikan baju gitu, maksudnya supaya dia juga berperan gitu dalam hidup anak. Kalau yang seperti itu bagaimana untuk kedepannya gitu ya? Silakan. Ya, baik. Silakan Pak. Ya. Nah, terima kasih pertanyaannya. Dari siapa? Dengan Anggi dari Mabu Harjo. Oh, Masya Allah. Mbak Audi ya. Ayah sambung, ayah tiri ya maksudnya. Nanti lebih detailnya mungkin bisa ditambahin ya sama Ustazah Azizah gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, kalaupun ayah sambung itu kan tetap dia bukan mahram ya untuk anak yang berbeda gender, misalnya anak perempuan dengan ayah tirinya gitu kan tetap sampai dewasa pun dia bukan mahramnya gitu ya. Maka sebaiknya memang tetap menjaga aurat ya gitu kan. Dan kalau misalnya mau bantu mandiin pun sama prinsipnya tadi, maksimal di 3 tahun. Kalau udah lebih dari 3 tahun berarti dia udah nggak boleh gitu. Kalau bisa sih, kalau sebelum usia 3 tahun oke lah, nggak apa-apa, bantuin gitu ya, bantuin mandiin. Tapi tidak mandi bersama, tidak sama-sama membuka baju gitu ya, mandiin boleh. Tapi kalau udah lebih dari 3 tahun udah mulai diajarin tuh. Makanya anak diajarin kemandirian. Usia 3 tahun itu kan di fase otonomi, fase dimana dia pengen melakukan semuanya sendiri. Nah, pas banget tuh ngajarin kemandirian, sehingga harapannya dia bisa mandi sendiri. Kita cuma tinggal oh ya udah disabunin nih semua, kita tinggal bersihin lagi, nyiram lagi kalau kurang bersih gitu aja gitu. Selebihnya anak sudah bisa mandiri. Nah, makanya mulai diajarin tuh umur 3 tahun, harapannya dia sudah mandiri, dia tidak butuh bantuan lagi orang tuanya, dia sudah paham ya harus seperti apa, itu harapannya. Nah, maksimal batas toleransinya itu usia 3 tahun. Nah, setelah usia 3 tahun kalau bisa ya udah sendiri gitu ya, tetap harus menjaga aurat di depan orang tuanya. Nah, orang tuanya pun juga harus sadar juga ya, jadi jangan nyentuh sampai paha gitu ya. Boleh aja kalau misalnya kayak dicium sebagai kasih sayang, dipegang tangannya sebagai kasih sayang nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak ke auratnya kayak badan paha bagian atas ya, atau tangan bagian atas gitu ya,
dada gitu tuh jangan ya, karena kan memang itu aurat dari si anak perempuan. Kalau anak laki-laki bagaimana? Kalau anak laki-laki sebenarnya kan ini sesama gender nih, sama aja gitu. Tapi masih lebih longgar dibanding anak perempuan. Kalau anak laki-laki karena sama-sama gendernya nggak masalah gitu ya. Cuma memang tetap saran saya di usia 3 tahun itu ya udah bisa mandiri sehingga dia tidak butuh bantuan gitu. Kalau udah maksimal banget yang 4 tahun mah pokoknya di atas usia SD udah harus mandiri gitu ya, pun dengan ayah kandungnya. Izin tadi sedikit lagi ya dokter. Kalau untuk masalah tangki cintanya itu seperti bagaimana dokter kalau dia sudah dewasa, dewasa saja gitu ya? Bagaimana dia memenuhi tangki cinta dari sudut seorang ayah, sedangkan itu kan ayah kandung gitu. Nggak apa-apa, tetap aja kan tangki cinta itu tetap aja kita memberikan perhatian kepada anaknya, itu nggak masalah, boleh gitu. Kan masalahnya di sini kan lebih ke kayak memandang aurat, nah itu kan. Tapi kalau tangki cinta kan nggak harus pegang aurat gitu. Kalau misalnya emang dia bahasa cintanya pun sentuhan ya, mungkin kita bisa menyentuh yang wajar untuk disentuh gitu. Kalau misalnya yang lainnya kayak bisa memberikan perhatian, memberikan hadiah gitu ya, memberikan kayak kamu sudah makan belum gitu, ditanyain anaknya, terus ngasih hadiah coklat, ngasih hadiah bunga gitu, itu nggak masalah kan. Itu juga membuat bahagia ya, memenuhi tangki cinta. Kita aja dikasih bunga juga senang kali ya. Jadi kan nggak harus dipegang, nggak harus kita melihat auratnya gitu kan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya buat anak saya itu kan sekarang sudah usia 4 tahun. Alhamdulillah dari bayi sampai sekitar mungkin 3 tahun saya sudah mencoba untuk sounding tentang aurat gitu ya. Tapi ketika sekarang sudah mulai mungkin dia bermain keluar gitu ya dok, itu kenapa malah ini ya, maksudnya mungkin merasa penasaran gitu ya dok, karena kan kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada di luar yang dilihat gitu. Kadang dia suka tiba-tiba penasaran gitu, dulu kenapa nggak pakai kayak gitu, kenapa nggak pakai baju yang kayak gitu aja. Nah, walaupun kan sudah mencoba menjelaskan bahwa ini tuh bagian-bagian yang sudah dilihat sama orang, tidak boleh gitu, tapi kadang dia malah kayak masa sih kayak dipraktekkan gitu loh. Terus bagaimana ya menyikapi, maksudnya saya tetap sounding dengan pelan-pelan gitu. Apakah itu nanti seiring berjalannya waktu mungkin kayak akan lebih memahami dan kayak oh iya saya tahu gitu. Jadi anaknya itu sebenarnya tahu tapi kayak apa ini ya tidak gitu kayak gitu loh. Misalnya dia biasanya sudah tahu nggak boleh keluar kamar mandi misalnya dengan tidak berpakaian gitu. Tapi ada anak tetangga mungkin kan ya kayak mandi dulu lari-lari dan lain sebagainya, dan dia jadi coba-coba gitu loh. Jadi bagaimana ya nasihati, terus ketika saya bilang itu ada dia mencoba bilang itu ke temannya, tapi temannya kan responnya kayak ya masih kelihatan gitu, maksudnya besok masih terjadi. Jadi dia mungkin mungkin nggak apa-apa atau bagaimana ada di pikiran anak-anak itu gitu lebih. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Relate banget ya ibu-ibu ya. Ini sering banget terjadi ya. Bahkan mungkin nggak cuma masalah ini, dengan masalah yang lain juga sama gitu. Makanya pertama penting bagi kita untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak kita, memfilter lingkungannya gitu ya, memfilter teman-temannya. Kalau memang ada teman-temannya yang kayaknya kebal kayaknya tambeng gitu ya, kayaknya teman-teman ini nggak baik deh, ya dijauhkan gitu, nggak masalah gitu. Pun juga kayak memilih rumah ya, memilih rumah itu juga penting gitu. Memilih rumah sebenarnya yang dipilih itu tetangganya gitu, tetangganya punya anak yang nggak benar, anak kita ketularan itu mungkin banget gitu. Sekolah gitu ya, teman-teman di sekolah. Makanya sekolah yang bagus tuh adalah sekolah yang tidak hanya memfilter anak-anaknya tapi juga orang tuanya. Kadang banyak nih orang tua yang kayak
menyekolahkan anaknya itu cuma kayak naruh aja gitu ya, naruh aja tapi di rumah tuh nggak dididik gitu. Akhirnya ya anaknya jadi terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang udah mulai masuk fase sosialisasi itu pasti akan biasanya akan lebih mendengar temennya, apalagi kalau kita nggak deket sama anak, apalagi kalau kita tidak memberikan value yang kuat. Nah, tugas kita yang kedua adalah menguatkan gitu ya. Jadi sebelum masuk fase sosialisasi, kita kuatkan dulu di rumah. Prinsip hidup, prinsip syariat itu harus kuat dulu gitu. Kalau bisa, dia yang ngajarin orang nanti. Gitu. Dan dia harus benar-benar berprinsip banget. Makanya itu pentingnya ada namanya, ini kan fitrah seksualitas, ada namanya fitrah individualitas versus fitrah sosialitas. Ketika fitrah individualitasnya sudah kuat, maka dia akan menjadi pribadi yang berprinsip tinggi, sehingga dia pada saat keluar, udah pada saat bersosialisasi, dia akan kuat, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain gitu. Nah, ini PR dari kita, bahwa kita harus menguatkan prinsip tadi, prinsip syariat tadi. Ini tuh aurat, ya kalau bisa dia ngajarin. Ini tuh aurat, kamu sana masuk ke kamar, nggak boleh kayak gitu. Nah, dia yang ngajarin temennya. Kalau bisa sampai itu targetnya tuh bisa seperti itu, berarti kita udah berhasil. Tapi kalau dia belum bisa ngajarin temennya, malah dia ngikut, oh berarti kurang kuat nih. Berarti kuatin dulu, baru kita lepas dia. Gitu. Itu berarti kita harus repetisi terus di rumah sampai itu kuat, dan akhirnya dia coba pasti ada aku telanjang keluar. Nah, makanya saya bilang agak kerasin dikit, tegasin gitu. Ayo tutup mata, yuk nggak boleh lihat gitu. Bahkan kalau mau kita langsung pergi. Nggak mau, Umi nggak mau lihat, Umi nggak mau buka mata, soalnya kakak nggak mau pakai baju. Ayo masuk dulu kamar mandi, atau misalnya masuk dulu kamar, pakai dulu bajunya gitu. Ini aurat, nggak boleh kelihatan orang. Umi sangat sedih gitu. Umi bisa sangat marah ketika kakak buka aurat. Umi marah ya gitu. Umi nggak mau lihat pokoknya, karena ini aurat, nggak boleh gitu. Tapi temenku tuh, iya kakak kasih tahu temennya ya, kalau aurat ini tuh aurat, nggak boleh diliatin gitu, biar dia ngasih tahu temennya. Nah, itu targetnya tuh di sana gitu, sampai kita udah dikatakan berhasil. Kalau misalnya ternyata temennya tetap seperti itu dan yang ternyata masih pengaruh, jauhkan dari temennya. Ya udah, kalau gitu kamu nggak boleh main ke rumah dia lagi, karena dia buka aurat, jadi kamu nanti dosa juga dong, karena kamu lihat auratnya dia gitu, misalnya nih ya kayak gitu. Biasanya memang anak-anak itu ada yang bilang ya, bahwa ketika kita bilang jangannya itu kayak nggak dengar gitu. Jadi jangan buka aurat, yang dengar apa? Buka aurat gitu. Jadi jangannya kayak nggak kedengeran, maka pakai bajunya, tutup auratnya. Jadi pakai kalimat yang positif ya, itu ikhtiar selanjutnya. Tapi benar loh kata-kata itu gitu. Kadang untuk anak kecil ya, kalau untuk anak dewasa sih nggak apa-apa. Jadi kata jangan itu adalah sesuatu yang berharga banget. Ketika ibuku udah bilang jangan, berarti itu harus benar-benar dilarang gitu. Nah, kayak anak-anak kecil, jangan lari beneran dia. Karena jangannya suka nggak kedengeran gitu. Yang didengar lari tambah kenceng gitu ya. Coba pada saat anak lari, jalan. Nah, jadi pada saat lari jalan ya, jangan lari gitu. Dia jalan gitu. Tapi kalau kita bilang jangan lari tambah lari, pasti gitu. Jadi coba kalimatnya juga diubah, tutup auratnya gitu. Bisa juga ya. Jadi banyak ikhtiar yang kita lakukan. Nah, ini kita memang harus membuat anak kita tuh benar-benar berprinsip ya ibu-ibu. Bahkan masalah kecil itu kayak tadi pagi ya. Tadi pagi tuh kan saya harus siap-siap sepagi mungkin gitu ya, karena jarak dari rumah ke sini cukup jauh ya. Jadi harus menyiapkan 3 anak ini supaya udah selesai gitu, dan kita udah bisa melepasnya bisa ke sini. Nah, itu waktu itu pas lagi makan. Nah, ini bukan masalah aurat ya, ini contoh kecil aja. Jadi dia lagi makan, si kakak lagi makan. Makanan panas itu nggak boleh ditiup, harus dikipas kan sunahnya. Jadi dia marahin, Mbak, makan ini tuh nggak boleh ditiup, harus dikipas gitu. Jadi berarti saya yang dengar dari jauh,
Oh, berarti dia udah masuk nih ke pikirannya nih. Kalau makanan itu nggak boleh ditiup, harus dikipas. Satu contoh kecil aja gitu, bayangin contoh yang lain gitu ya. Ada kadang dia yang ngajarin gitu. Kalau kita kan kadang agak susah ya kalau sama orang yang lebih tua untuk mengkomunikasikannya, tapi kalau anak kecil tuh berani gitu. Aki, ini kan auran, nggak boleh kelihatan orang gitu misalnya. Ade ini aurat, ayo Nesya pakai jilbab, ini aurat gitu. Kadang seperti itu gitu. Jadi bahkan kakaknya sendiri yang ngasih tahu. Nah kalau sudah sampai seperti itu, berarti kita alhamdulillah nih udah dapat bintang 3, bintang 5 lah ya, insya Allah. Nah ini tinggal dikuatkan lagi aja. Kuatkan dengan apa? Cari lingkungan yang sefrekuensi. Bisa banget loh kalau misalnya kita udah terapin gini terus dia terpengaruh temannya, bisa banget ibu-ibu. Jadi kita tetap harus cari lingkungan yang sefrekuensi sama kita, tetap menjaga lingkungan. Anak-anak kita sekarang udah di zaman yang serem ya, jadi memfilter lingkungan tuh penting banget gitu, karena bisa jadi karena kita akan kembali dalam keadaan asing kan. Jadi berarti kita minoritas kembali gitu. Yang benar, yang baik itu akan menjadi minoritas. Makanya kita cari lingkungan yang sefrekuensi dengan kita gitu. Karena serem banget zamannya sekarang ya. Itu harus dikuatkan. Terus yang terakhir apa? Doa. Kita tuh cuma bisa ikhtiar. Yang memberikan hidayah siapa? Allah gitu. Jadi kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah gitu kepada anakku supaya anakku patuh sama aku, atau supaya anakku jangan patuh sama kita, patuh sama aturan Allah gitu. Hanya Engkau yang membolak-balikan hati anakku gitu ya. Kita cuma bisa berikhtiar, yang membolak-balikan hati hanya Allah. Kita berharap Allah menetapkan hidayah atas anak kita sehingga dia patuh gitu ya kepada aturan, kepada syariat. Pun nggak ada kita, dia tetap bisa kuat gitu. Itu harapannya gitu ya. Jadi kita juga sebagai ibu jangan lupa putus doa dan selalu minta pertolongan sama Allah ya. Semoga Allah jaga anak-anak kita. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, ada dua pertanyaan. Yang pertama, gimana cara langkah selain untuk maksudnya gini, anak udah usia 5 tahun kan udah 6 tahun, tapi anak ini tuh masih suka pengen Andorra, ibunya gitu. Ada anak sambil Anaknya laki-laki apa perempuan? Hah? Perempuan. Iya. Jadi ketika anak yang melukis ya atau ngeluarin body itu, jadi dia sih pegang gitu. Kenapa nggak berpegang gitu. Terus dari mulai yang berasa halus sampai yang ditegasin pun masih tetap sama seperti itu. Terus yang kedua, tadi yang dikatakan fase pendidikan usia 3-5 tahun dia sudah mulai mandi sendiri ya. Nah, anak-anak ini yang 6 tahun ini sebenarnya belum bisa dikatakan mandi sendiri, karena kalau misal sama ini mandi sekali, tapi ketika dia itu mandi sendiri, udah khawatir ini mandi kok nggak bisa, karena kalau nggak bisa gimana, terus memberi kasus anak ini yang mandinya nggak bersih malah jadi ada penyakit kulit gitu. Terus misal yang lebih berat lagi itu kalau anak belum bisa percaya kalau misal buang air besar orang bisa bersih sendiri itu, anak belum bisa percaya yang kayak gitu. Artinya harus anak yang ini yang bersih gitu. Itu apakah ada tips dari dokter? Ya baik. Nanti kalau misalnya saya lupa, diingetin lagi ya pertanyaannya ya, kan suka lupa. Yang pertama, anaknya udah umur 6 tahun. Waktu menyapihnya usia berapa? 2, 3. Nah, memang kalau menyapih kalau bisa disiplin. Kalau Al-Quran bilang disapi 2 tahun, 2 tahun gitu ya. Karena kalau misalnya lebih, pasti ada efeknya. Salah satu efeknya ya tadi itu tidak terjadi pada satu orang saja Bu. Jadi saya menemui kasus ini banyak banget gitu, dan macam-macam ya, nggak ada yang megang payudara, ada yang megang puting, ada yang megang macam-macam gitu ya. Nah itu sebaiknya disubstitusi. Jadi maksudnya kita nggak cuma ngelarang, tapi kita nggak memberikan solusi. Terus aku harus gimana dong untuk mendapatkan kenyamanan yang lain? Itu kan dia nyaman dari kecil kan, nyaman gitu.
aku cuma dilarang aja, tapi aku harus gimana? Ya dia jadi bingung juga gitu kan. Kalau dilarang harus ada solusinya. Disubstitusi misalnya, adik, kakak tidak pegang payudara, tapi pegang boneka misalnya, atau pegang guling, atau pegang bantal. Nah, gitu. Jadi harus ada penggantinya. Ya, kalau misalnya biasanya pegang boneka, langsung pindahin aja tangannya. Nih, pegang tali guling misalnya. Pegang tali guling ya gitu. Atau pegang boneka ya, peluk boneka ya, atau oke, kita pegang tangannya, Umi peluk aja gitu. Nah, itu salah satu cara saya untuk menyapi si kakak, padahal adiknya masih baru lahir waktu itu. Jadi tuh momen yang bener-bener Masya Allah banget ya, harus nyapi kakak, tapi adiknya tuh dia setiap hari ngeliat adiknya ini nenek gitu kan, kasihan banget. Memang jaraknya terlalu dekat waktu itu bobolan. Jadi yang saya lakukan tuh adalah hadap sana, biar dia nggak ngeliat, hadap lawan arah kita gitu. Misalnya adiknya di kanan, berarti dia ngadep ke kiri ya, Umi peluk dari belakang. Sayang, tangannya dipegang, dicium-cium. Yang biasanya tangannya buat megang itu, dicium, terus itu kita peluk gitu, kita tahan. Sayang, jadi kita memberikan kenyamanan yang lain, yang ya nanti trial and error kenyamanannya apa. Kalau kakaknya yang pertama itu guling ya, jadi dia megang tali-tali guling tuh. Kalau kakaknya yang kedua ini dia cuma betul dipeluk dari belakang biasanya. Kadang saya meluknya tuh cuma beberapa menit aja, kayak absen aja. Nanti lama-lama tuh kayak absen aja. Umi peluk ya, terus habis itu adanya nangis ya udah balik lagi gitu. Yang penting ada kata Umi peluk ya gitu. Atau misalnya boneka boleh, kalau misalnya dia suka boneka gitu ya. Ya pakai boneka ini ya, udah nggak pakai ini lagi, tapi pakai boneka, cubit boneka aja. Jadi jangan cubit payudara misalnya gitu. Jadi harus ada substitusi, ada kenyamanan yang lain yang kita tawarkan untuk mengganti kenyamanan yang kita ambil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kan lupa bener apa ya tadi pertanyaannya, boleh lagi? Oh iya betul. Kalau kita nggak percaya sama anak kita, mau sampai kapan dia mandirinya? Jadi kita memang harus memberikan kepercayaan kepada anak. Aku percaya kamu pasti bisa gitu. Nah wajar ketika pasti ini nggak bersih, nanti jadi gatal-gatal gitu. Nah itu bagus, itu adalah konsekuensi alami. Ada gatal-gatal kan karena mandinya kurang bersih. Gini ya cara mandi bersih, nggak apa, kita evaluasi. Kalau tips dari saya bisa pakai bintang misalnya. Pada saat dia selesai mandi, oh ternyata masih belum bersih. Ternyata di keteknya masih banyak banget nih dakinya gitu ya. Ini masih banyak daki, nanti jangan lupa ya di keteknya dibersihin ya. Ini masih banyak banget kan. Jadi setelah dia mandi kita evaluasi. Nah oke, hari ini mandinya dapat bintang 2, belum bintang 5 gitu ya, masih bintang 2. Jadi dia harus belajar lagi. Karena tadi apa yang belum, yang lupa? Ya daki di ketek belum dibersihin gitu misalnya. Terus begitu juga dengan BAB tadi ya. Duh ini masih ada bekas BAB-nya belum bersih, masih bintangnya 1 ya, belum 5 nih. Nanti kalau udah bintangnya 5 kasih hadiah gitu. Jadi dia semangat ya. Nanti misalnya kita evaluasi lagi, masih bintang 3, wah udah naik nih bintang 3 atau udah naik nih bintang 4 gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi setiap dia habis mandi kita boleh mengevaluasi ini udah bersih atau enggak. Jadi harapannya anak tahu gitu ya. Kekurangannya dia di mana, dan juga dia bisa mengevaluasi apa yang harus ditingkatkan ke depannya gitu kan ya, tapi dengan bahasa anak-anak. Nanti kalau misalnya wah alhamdulillah akhirnya ada bisa mandi dengan bersih, pasta giginya udah ditutup, biasanya pasta gigi belum tutup tuh kan ya, udah ditaruh di bener, udah dapat bintang 5, nanti Umi kasih hadiah gitu. Jadi dia semangat juga itu ya. Ya kita harus mulai percaya sama anak ya. Semangat, semoga memudahkan. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih kepada pemirsa yang telah berpartisipasi dan tentunya kepada Dr. Zahida atas jawaban-jawabannya yang sangat bermanfaat. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.